Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, kitab li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahum pada ahlu Makkah. Qul, katakanlah oleh Muhammad, lahum kepada ahlu Makkah, la aqulu, tidaklah aku berucap, tidaklah aku mengatakan lakum pada kalian semua, tidaklah aku mengatakan kepada kalian semua. Khabar muqaddam itu indi, di sisiku, di genggamanku, apa khazainullahi mubtada yang diakhirkan dari khabarnya. Adapun rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala atau gedung-gedungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, allati minha, yang dari khazain, yarzuqu, memberikan rizki siapa Allah. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata kepada orang-orang ahlul Makkah bahwa rahasia-rahasia kebesaran Allah atau khazainullah yang Allah menganugerahkan kepada hambanya itu bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wala a'lamu, dan aku tidak berkata, wala aqulu, atafnya wala aqulu, dan aku juga tidak berkata kepada kalian, anni, sesungguhnya aku itu a'lamu, mengetahui aku al-ghaiba, pada hal-hal yang gaib. Begitu juga katakan kepada mereka ahlu Mekah bahwa aku, kata Nabi Muhammad, tidaklah mengetahui kepada hal-hal yang gaib. Ma, maksudnya perkara ghaba, yang gaib apa? Ma'ani, dariku, hal-hal yang tersembunyi dariku. Sama seperti kita, Nabi Muhammad juga tidaklah diberi pengetahuan tentang hal-hal yang gaib. Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk mengajarkan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walam yuha, dan walam yuha, dan tidak diberikan wahyu, atau walam yuha, dan tidaklah diberikan apa ma ilayya, kepada hal tersebut juga tidak diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu rahasia-rahasia hal-hal yang gaib, kecuali memang Nabi Muhammad diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala aqulu, dan tidaklah aku berkata lakum pada kalian semua, ini sesungguhnya aku itu malakun, malaikat minal malaikati, dari golongan para malaikat.
Nabi Muhammad juga bukan malaikat. Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa kal yakut fi bainal hajrain. Nabi Muhammad sama manusia biasa seperti kita, tidak mengetahui rahasia kebesaran Allah, min khazainillah, tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali yang memang diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bashar bal huwa kal yakut la bashar la, ya Muhammadun bashar basyarun la kal bashar, tidak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yakut, akan tetapi Nabi Muhammad seperti al-yakut, mutiara, bainal hajari, di antara batu-batu biasa. Cuma ada nilai lebih dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kita, Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad butuh makan, butuh minum, butuh istirahat dan sebagainya, ya. Dan Nabi Muhammad juga bukan malaikat. In attabi'u, ma attabu, tidaklah aku mengikuti, kata Nabi Muhammad, illama, kecuali pada perkara yuha, yang diwahyukan, apa ma ilayya, kepadaku. Tidaklah aku mengikuti kecuali pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang memang perlu disampaikan kepada umat Nabi Muhammad, ada juga hal-hal yang tidak, ya, harus disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, hal yastawi, apakah sama siap al-a'ma, orang-orang yang buta, il kafiru, maksudnya orang-orang kafir, wal basir, dan orang-orang yang melihat, il mu'minu, maksudnya orang-orang mukmin. Jawabnya Nabi, la, maksudnya tidak sama, ya. Apakah sama antara mereka orang-orang yang buta dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang ikrar, dengan orang-orang yang melihat, yaitu orang-orang yang melihat tentang kebenaran, yaitu orang-orang yang mukmin? La, tidaklah sama. Afala tatafakkarun, maka apakah kalian semua tidak berpikir? Apakah kalian semua tidak merenung? Bidzalika, di dalam itu semua, aylah, ya, yastawi, maksudnya tidak sama. Fatu'minu, maka kalau kalian mau berpikir, fatu'minu, maka kalian akan beriman. Fatu'minu, maka kalian akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, ya, pahami bahwa Nabi Muhammad juga sama seperti kita, memiliki rasa di dalam diri, ya, lelah, ya, kemudian sakit, ya, mengantuk dan lain sebagainya. Dan Nabi Muhammad juga tidak harus mengetahui hal-hal yang lain dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kecuali memang Allah memberikan petunjuk dan memberi tahu, seperti diisrakannya Nabi Muhammad, langsung bertemu dengan Allah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad melihat surga, neraka dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang dibukakan oleh Allah dan diajarkan oleh Allah dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya dari rahasia-rahasia Allah, Nabi Muhammad sama seperti kita, tidak mengetahui. Begitupun para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka memang Allah berikan, ya, pengetahuan tentang khazainullah, ya, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, namun tidak harus semua bisa mengetahui itu semua, ya. Wa anzir,
bihi alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Wa anzir, dan nasihatilah olehmu, khawif maksudnya takutkanlah olehmu, berikan nasihat dengan penekanan ya. Wa anzir, dan nasihatilah olehmu, khawif maksudnya nasihatikanlah olehmu, bihi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an maksudnya dengan Al-Qur'an. Kepada siapa? Alladzina, kepada orang-orang yakhafuna yang takut. Siapa? Alladzina ayyuhsyaru, pada dikumpulkannya, alladzina digiringnya, alladzina ila rabbihim, kepada Tuhannya alladzina, yaitu kepada kita orang-orang beriman. Berikanlah nasihat ya dengan Al-Qur'an kepada orang-orang yang memiliki rasa takut ketika nanti berhadapan kepada Allah Subhanahu. Laisa, hal tidak ada, jadi hal itulah bagi alladzina yakhafuna, khabarnya laisa, itulah bagi alladzina yakhafuna min dunihi, dari selainnya Rabb, ay ghairihi maksudnya selainnya Allah, bahwa tidak ada bagi mereka yang memiliki rasa takut ya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa fa'ilnya? Laisa ya, isimnya laisa. Siapa? Waliyun, kekasih, yang suruhum, yang bisa menyelamatkan. Siapa wali? Pada alladzina. Siapa waliyun, kekasih, yang suruhum, yang bisa menyelamatkan. Siapa wali? Pada alladzina. Wala syafi'un, dan juga tidak ya, orang yang memberikan syafaat. Wala syafi'un, dan juga tidak orang yang bisa memberikan syafaat. Yashfa'u, yang bisa memberikan syafaat. Siapa syafi'? Lahum, pada alladzina. Tidak ada bagi orang-orang yang memiliki rasa takut selain Allah, yaitu dari orang yang bisa menyelamatkannya dan yang bisa memberikan syafaat. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jumlatul nafi, adapun jumlah nafiyah, laisa lahum min dunihi, yaitu halun, menjadi hal, laisa, hale tidak ada ya. Wa jumlatun nafi, adapun jumlah nafi itu halun, menjadi hal, min dhamiri yuhsyaru, dari dhamirnya lafaz yuhsyaru ya. Wahia, adapun jumlah nafiyah itu mahalul khawfi, tempat khauf ya, rasa takut. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bihim dengan alladzina yakhafuna, itu al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, al-asuna, yang bermaksiat ya. Wal muradu, adapun yang dimaksud bihim dengan alladzina yakhafuna, itu al-mu'minuna, khabarnya orang-orang mukmin, al-asuna, yang bermaksiat. Siapa? Mukmin. Jadi kalau orang mukmin yang masih bermaksiat, banyak-banyak baca Al-Quran sambil merenungi karena diperintah Allah. Wa anzir ya bihi, dengan Al-Quran, kepada mereka. Siapa? Mereka-mereka yang memang beriman, memiliki rasa takut kepada Allah, yang mereka meyakini tidak ada kekasih dan yang bisa memberikan syafaat kecuali Allah, tapi hidupnya masih doyan maksiat. Banyak-banyak ente baca Al-Quran sambil merenungi maknanya, karena diperintah Allah.
Begitu juga bagi kita seorang dai, nasihati mereka orang-orang yang bermaksiat ya dengan kalamullah dan juga hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini menjelaskan tentang perintahnya kita ya untuk mengajak dari saudara kita agar terlepas dari perbuatan maksiat. Perintah dakwah kita kepada sesama umat muslim yang berada di jalan yang salah. Ya, karena perintah wa anzir ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan nasihat. Dengan apa? Bil Qur'anil Karim. Tujuannya apa? La'allahum, agar adanya alladzina yakhafuna, itu yattaquna, orang-orang yang takut. Siapa alladzina? Allah, pada Allah. Biiklaihim, dengan menyudahinya alladzina amma dari perkara. Biiklaihim, dengan menyudahinya alladzina yakhafuna amma dari perkara hum, yang mana adapun alladzina itu fihi, di dalam ma, agar mereka menyudahi dari apa yang mereka lakukan dari perbuatan maksiat. Wa amalin ta'ati, dan melakukan amalan-amalan ta'at, sehingga amalan maksiatnya akan diperbaiki lagi menjadi amalan yang baik. Nah, ini perintah dari Allah kepada kita untuk menyebarkan Al-Quran kepada mereka-mereka yang masih berada di jalan yang sesat atau jalan yang salah ya, atau perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabik 'alaihim min syai'in fatadrudahum fatakuna minadh dhalimin. Wala tadrud, dan janganlah kau menolak wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anjuran buat kita juga, khitabnya ya. Janganlah engkau menolak, janganlah engkau pilih-pilih di dalam berdakwah. Alladzina, kepada orang-orang yad'una, yang menyembah. Siapa alladzina? Rabbahum, kepada Tuhannya. Alladzina, yaitu Allah. Bil ghadati, pada pagi hari, wal 'ashyi, dan sore hari. Yuriduna, yang menghendaki. Siapa alladzina yad'una bi ibadatihim, dengan menyembahnya alladzina, wajhahu, pada keriduannya Allah. Wajhahu, pada keriduannya Allah Ta'ala, yang maha luhur. Siapa Allah. Wala syai'an, dan tidaklah pada sesuatu pun, min agradid dunya, dari tujuan-tujuan dunia. Wahum, adapun alladzina yad'una, itu al-fuqara'u, orang-orang fakir. Nih. Wa kana, dan adanya. Siapa al-musyrikuna, orang-orang musyrik. Itu menghina. Siapa? Musyrik ya, atau ya fihim, di dalam fuqara, pada orang-orang fakir. Wa talabu, dan meminta. Siapa? al-musyrikun ayat rudahum, agar menolaknya Nabi Muhammad pada
agar menolaknya Nabi Muhammad kepada alladzina liyujalisuhu, agar mau duduknya orang-orang muslim pada Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan para sahabat-sahabat Nabi, kebetulan sahabat-sahabat Nabi ini orang-orang orang-orang lemah, namun mereka di dalam mengikuti Nabi Muhammad betul-betul dengan sepenuh ikhlas untuk mencari ridho Allah. Mereka beribadah di pagi hari, sore hari. Tidak ada yang mereka harapkan dari bagian-bagian dunia sedikit pun. Yang mereka lakukan semata-mata hanya mencari ridho Allah. Datang tuh golongan orang-orang kafir Quraisy, dari penggede-penggede kafir, orang-orang kaya, bohir-bohir, ya, yang berduit, ya, pengen duduk bareng sama Nabi, pengen dengar, ya, nasihat ternyata datang Nabi lagi duduk sama sahabat-sahabat miskin, nggak mau tuh orang-orang musyrik, nggak mau. Apa kata orang-orang musyrik? Ya Muhammad, ya, itu tinggalin dulu tuh orang-orang susah, suruh kuat dulu tuh dia. Kalau dia udah kuat, anda baru mau duduk sama ente. Tuh, ya. Ini orang-orang kismin, suruh pergi dulu. Anda nggak mau duduk bareng sama orang-orang kismin. Ente kalau nanti di rumah berdakwah, ya jangan pilih-pilih. Ada orang susah datang minta diajarin ngaji, ajarin. Ya, nanti lagi ngajarin, tetap datang orang kaya, jadi tinggalin orang miskin aja. Jadi Nabi Muhammad pernah diuji, ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad aja pernah ditegur, ya, ketika berpaling dari orang-orang yang betul-betul ingin menghadap, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengharapkan sedikit pun dari bagian dunia. Warada, dan menghendaki siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalika pada, ya, ittirad, berpaling, ya. Hampir-hampir Nabi Muhammad ini mengiyakan ucapan dari orang-orang musyrik. Ya, hampir-hampir. Namun ada tujuan. Tomaan karena mengharapkannya Nabi Muhammad fi islamihim, di dalam keislamannya al-musyrikun. Hampir-hampir Nabi Muhammad meninggalkan sahabat-sahabat yang miskin, yang memang ingin mendengarkan dengan sungguh-sungguh nasihat Nabi, ya, yang memang kerjaannya hanya ibadah di pagi hari, di sore hari, yang mereka cari dalam ibadahnya hanya ridho Allah. Hampir-hampir tuh ditinggalin, ya, atas pintaan orang-orang kafir musyrik, karena mereka orang musyrik nggak mau duduk sama orang susah, nggak mau duduk sama orang tapi Nabi punya tujuan apa? Kalau ini saya bisa nasihatin mereka nih, ya, diharapkan mereka mau masuk kata Allah, la tatrudil ladzina yad'una, ya, rabbahum bil ghadati wal asyi. Jangan ditegur, ya. Nabi udah punya hati, udah kerentak tuh, udah tinggal dulu seperti dulu nih orang kismin seperti dulu nih, ya. Ini ada orang-orang penggede, ya, dari kaum kafir musyrik, ya, pengen menghadap. Ya, siapa tahu kalau saya nasihatin ini bisa masuk belum sempat diusir orang fakirnya dari sahabat Nabi, Allah sudah menegur terlebih dahulu, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi, ya, ma'alaika, kata Allah, ma'alaika, tidaklah itu atasmu ya Muhammad,
min hisabihim, dari hisabnya alladzina yad'una rabbahum, min syai'in, dari sesuatu, zaidatun, adapun min itu min tambahan, in kana, apabila adanya, batinuhum, batinnya, alladzina yad'una rabbahum itu ghairu mardin, yang tidak diridhoi. Wa ma min hisabik, dan tidak ada dari hisabnya dirimu, wa ma min hisabin, dan tidaklah dari hisabmu itu, alaihim, atas alladzina yad'una rabbahum, min syai'in, dari sesuatu yang sedikit. Maka tarudahum, maka engkau menolak pada alladzina yad'unahum. Jawabun nafi, yaitu menjadi jawabnya nafi. Fatakuna, maka akan menjadi engkau yang Muhammad itu minal zalimin, dari golongan orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah bagimu hisab mereka, orang-orang yang betul-betul menyembah kepada Allah di pagi hari dan sore hari, sesuatu pun dari apa yang mereka lakukan. Kalau toh memang batin mereka ini ya tidak semata-mata ridho karena Allah, ya nggak ada urusan dengan hisab mereka atas dirimu. Begitu juga sebaliknya, hisabmu juga tidak ditanggung atas mereka dari orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Maka alasan apa engkau menolak mereka, orang-orang yang betul-betul ingin menghadap kepadamu, ingin meminta nasihat kepadamu? Kalau engkau menolak, fatakuna minadz zalimin, maka sungguh kau termasuk orang-orang yang zalim. Kalau emang ya orang susah dulu datang ke kita minta nasihat, layani, ya jangan ya orang susah datang kemudian orang kaya datang, orang susah suruh pergi, orang kaya baru kita hadapi. Kita nggak tahu isi hati mereka, baik si susah maupun si kaya. Tugas kita hanya menyampaikan kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan nasihat kepada kita. Intinya nggak usah pilih di dalam kita berdakwah ilallah, mengajak ya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu siapa di antara mereka yang betul-betul ya ingin duduk agar bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak menilai dari fisik seseorang, derajat di dunia seseorang, dari harta kedudukannya, tapi Allah memandang seorang hamba yaitu melalui hatinya. Tugas kita hanya menyampaikan. Di awal ayat Allah sudah menegaskan bahwa katakan ya Muhammad, dirimu tidak mengetahui khazainullah dan hal-hal yang gaib. Jadi nggak usah pilih-pilih. Nabi Muhammad aja ditegur. Katakan ya Muhammad, ya la aqulu lakum indi khazainullah, bahwa di sisiku itu nggak ada rahasia Allah, khazainullah, dan aku juga tidak mengetahui hal-hal yang enggak. Diawali dengan ayat seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad ditegur ketika ada keinginan ingin menyampingkan orang-orang yang betul-betul ingin menghadap kepadanya, ya, agar bisa lebih mengembangkan dakwahnya, mengajak kepada kaum kafir Quraisy. Nah ini penting ya untuk dipahami dalam kita berdakwah. In fa'alta, apabila engkau melakukan hal tersebut, ya apabila engkau melakukan hal tersebut, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim, yaitu
menolak orang-orang yang betul-betul ingin duduk mencari ridho Allah daripada ya orang-orang yang kelihatannya fisiknya luar biasa, kaya, kedudukannya tinggi dan sebagainya, tapi tujuan mereka bukan karena Allah. Wakadzalika, dan seperti halnya la tatrudil ladina, wakadzalika, dan seperti halnya la tatrudil ladina, demikian hal tersebut ya, fatanna, diuji kami, ibtalaina, maksudnya kami diuji, ba'dahum, pada sebagian nas, biba'din, dengan sebagian yang lainnya, asyarifah, pada orang-orang yang mulia, bilwadi, dengan orang-orang yang hina, wal ghaniyah, dan orang-orang yang kaya, bil fakir, dengan orang-orang yang fakir. Bi an qadarna, dengan gambaran mendahulukannya kami pada fakir, bisa bagi, dengan mendahulunya fakir, ilal imani, kepada keimanan. Begitulah kami, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin diuji dengan hal seperti itu. Dari sebagian manusia dengan sebagian yang lain, ya di sini contohkan, datang orang mulia, ada orang susah, ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada rakyat biasa. Nah, ketika Anda berdakwah, bagaimana sikap Anda ya dengan fenomena dan keadaan seperti itu? Kalau sekarang kan dai rendah, kalau orang kaya ya semangatnya luar biasa, kalau ada nilai fulusnya ya semangatnya luar biasa. Tapi kalau berdakwah di kampung-kampung yang nggak ada nilai fulusnya, bahkan malah kita mengeluarkan fulus, nggak ada semangatnya ya, nggak ada semangatnya di dalam berdakwah. Makanya dakwah yang kita lakukan ke tempat-tempat pelosok, ya Jababung sebagainya, tujuannya untuk mendidik kita seorang dai di dalam menjadi seorang dai yang betul-betul lillahi ta'ala, menjadi dai yang betul-betul ulamaul akhirah ya, yang mengajak kepada akhirat, bukan tujuan dunia. Coba bayangkan, ente di rumah udah jadi ustaz, udah dihormati, suruh naik mobil bak, itu kayak kambing, disuruh naik mobil bak, wah, gengsi luar biasa gengsinya ya. Gue dulu mulai panggil ustaz, cium tangan bolak-balik, suruh naik mobil bak. Tega benar ya gitu ya, tega kan? Itu pada hakikatnya, pada dasarnya mendidik kita ya untuk melawan yang namanya nafsu. Ente gila hormat atau tidak gitu, ente gila kemuliaan atau tidak. Ini ayat tersebut luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala langsung membimbing Nabi Muhammad SAW liyaqulu, agar berkatanya orang-orang yang mulia, syurafa'u, maksudnya orang-orang yang mulia, wal aghniya'u, dan orang-orang yang kaya, mungkirina, hal yang ingkar, ahaulai, adapun ahaulail fuqara'i, adapun mereka ya orang-orang yang fakir, orang-orang semacam itu ya, orang susah, ahaulail fuqara'i, adapun mereka itu orang-orang fakir, itu mana memberikan anugerah siapa Allah alaihim, atas fuqara, min bainina, di antara kami, bil hidayati, dengan hidayah,
Ailaukana maksudnya apabila ada perkara hum yang mana ada pun al-fuqara itu alai atas apa yang hudan petunjuk masa babuna maka tidaklah mendahuluinya alladzina fuqara haulail fuqara kepada kami ilaihi pada ma. Qala berkata siapa Allah Subhanahu wa taala alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Alaisa tidakkah istibhamiyah, tidakkah Allah, alaisa tidakkah siapa Allah itu bi'a'lama zat yang lebih mengetahui bisyakirina dengan orang-orang yang ahli syukur. Tidaklah Allah itu lebih mengetahui kepada mereka-mereka yang betul-betul hamba-hamba yang bersyukur lahu kepada Allah Subhanahu wa taala, fayahdiyahum maka memberikan petunjuk Allah kepada asy-syakirin. Allah yang lebih tahu ya kepada hamba-hambanya yang betul-betul ya hamba-hamba yang pandai bersyukur. Bala ya betul, Allahu a'lam bisyakirin, wa Allah lebih mengetahui pada hamba-hambanya. Ya. Wa idza ja'aka dan ketika datang kepadamu siapa alladzina orang-orang yu'minuna yang beriman, siapa alladzina bi ayatina dengan membawa ayat kami, Fakul maka katakanlah olehmu yang Muhammad lahum pada alladzina yu'minun, ketika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan membawa ayat-ayat kami, fakul katakanlah olehmu pada mereka salamun alaikum, semoga keselamatan itu alaikum atas kalian semua. Kata memutuskan, qadha maksudnya memutuskan, memastikan siapa Rabbukum Tuhan kalian semua ala nafsi atas zatnya Rabb ar-rahmata pada memberikan rahmat. Aisya'nu maksudnya keadaan. Wa fi qiraati dan itu dalam qiraah yang lainnya bil fathi dengan dibaca fathah hamzahnya. Badalnya itu menjadi badal minar rahmati dari lafaz rahmat. Annahu sesungguhnya sya'an itu mah adapun siapa orang itu amila beramal siapa man minkum dari kalian semua su'an dengan perkara yang buruk atau yang jelek, bijahalatin sebab kebodohannya man, bijahalatin sebab kebodohan minhu dari man, hai surtaka bahu di dalam sekiranya melakukannya man pada su, summataba kemudian bertobat siapa man, ay raja'a maksudnya kembali siapa man, min ba'dihi setelahnya amila, ay ba'da amalihi maksudnya setelahnya melakukannya man pada su, ay minhu dari su, wa aslaha dan memperbaiki siapa man amalahu pada amalannya man, fa innahu maka sesungguhnya Allah, ayallaha maksudnya Allah itu ghafurun dan yang maha pengampun, lahu pada man, rahimun yang maha pengasih bihi dengan man. Wa fi qiraati dan itu dalam qiraah yang lainnya bil fathi dengan dibaca fathah, ghafurur rahimah ya bil fathi, ghafurur rahimun, ghafurur rahimun, ghafurur rahimah. Ay fal maghfiratu maksudnya maka adapun ampunan itulah beriman. Ketika datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, katakanlah kepada mereka salamun alaikum,
Allah memastikan kepada kalian atas zatnya bahwa Allah zat yang maha rahman, bahwa Allah zat yang maha pengasih. Maksudnya apa? Ketika seseorang melakukan perbuatan dari perbuatan buruk disebabkan kejahalannya dia, kebodohannya dia di dalam melakukan hal tersebut, kemudian dia raja'a min ba'di dari melakukan hal tersebut, wa aslaha dan dia memperbaiki kembali perbuatan tersebut, wa innahu ghafurur rahim, bahwa Allah zat yang pengampun lagi maha penyayang. Intinya perbaikan diri itu nah, untuk melakukan perbaikan diri ini butuh yang namanya ilmu. Tidak mungkin kita bisa memperbaiki amal kita kecuali kita mengetahui ilmunya. Ini baik, ini tidak baik, itu didasari dengan pengetahuan. Maka jangan bosan-bosan yang namanya belajar. Ini disuruh belajar malasnya luar biasa, disuruh ngaji malasnya luar biasa. Tujuannya untuk memperbaiki amal kita. Kita udah menganggap selama ini amal kita baik, ternyata salah. Tuh. Oh salah, bertobat, memperbaiki, Allah ampuni. Yang salah itu udah tahu amalannya salah, dia nggak sadar itu salah karena kebodohannya, nggak mau belajar. Allah nggak bakal mengampuni. Ya pentingnya dulu ngaji, belajar, ngobrol. Ini soal ngaji, kudu dibuat dulu, ya. Persiapan dulu sebelum ngaji, ngobrol sendiri gitu loh. Dan dinasehatin tiap hari. Allah akan mengampuni karena Allah dan yang maha ya. Kalau memang perbuatan yang kita lakukan atas kebodohan kita. Wa kadzalika dan seperti halnya bayan keterangan tersebut kama bayana, maksudnya seperti halnya kami jelaskan pada perkara dzikir telah disebutkan apa seperti keterangan-keterangan yang telah disebutkan. Wa kadzalika dan seperti halnya hal-hal tersebut nufassilu menjelaskan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nubayyinu maksudnya menjelaskan aku al-ayati pada ayat-ayat Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an. Tujuannya apa? Liyadhhara agar menjadi jelas apa al-haqqu perkara yang hak, wa yu'malu maka diamalkan atau dikerjakan, ya dilakukan apa bihi hak. Ya, wa kadzalika seperti keterangan di atas, ya. Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Qur'an, ini loh yang hak, ini loh yang batil. Bayumal agar kalian melakukan amalan-amalan sesuai dengan yang hak. Bagaimana kita bisa mengetahui yang hak kalau kita dalam keadaan tahu ya, tentang hukum Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran, ini yang hak, kerjakan sesuai yang hak. Walitastabina dan agar menjadi jelas, tadhara maksudnya menjadi jelas apa sabilul mujrimina, tariqul mujrimina maksudnya jalan-jalan orang yang berdosa. Agar menjadi jelas ini adalah jalan orang-orang yang ahlul haq dan ini adalah jalan-jalan yang orang ahlul batil. Agar kita bisa membedakan mana hak mana batil. Allah jelaskan melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an. Fatujtanabu maka dijauhkanlah, maka akan dijauhkan apa sabilul mujrimin. Maka dengan demikian kalau ente memang sudah tahu ini jalan kebenaran, ini jalan yang salah, engkau akan menjauhi jalan-jalan yang sesat. Wa bi qira'ati dan dalam qira'ah yang lainnya bitahtaniyati dengan tak yang di titik atas. Litastabina wa bi ukhra dan dalam qira'ah yang lainnya bil fawqaniyati dengan
ya yang di titik bawah liyastabina, ya, litastabina au liyastabina, ya. Wa nasbi sabilin, dan dinasokannya lafaz sabil, sabilal mujrimin, ya kalau dengan ya liyastabina sabilal ini litastabina sabilul mujrimin. Nah, ini dalam penggarapannya ya. Khitabun, yaitu menjadi khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Karim, qul katakanlah olehmu ya Muhammad, qul katakanlah olehmu ya Muhammad, ini sesungguhnya aku itu nuhitu, dilarang aku atau dicegah aku, an a'buda, dari menyembahnya aku, alladzina, pada berhala, tad'una, yang menyembah, siapa alladzi, pada ad-din ya, alladzina ya, tad'una, yang menyembah siapa kufar, pada alladzina, ta'buduna, maksudnya yang kau menyembah, pada alladzina min dunillahi, dari selain Allah. Ya, katakan pada mereka